Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Genta Pratama. Jadi di sini pada hari ini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Ridho kepada saya, yaitu yang berjudul array. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu array dan saya akan memberikan 10 contoh tentang array juga. Nah, jadi kita akan masuk ke materinya. Apa itu array? Array adalah lari yang berisi kumpulan data dengan tipe serupa. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan data karena mengelompokkan data berdasarkan kesamaannya. Nah, karena ini dikerjakan pada Python, jadi saya akan menjelaskan array pada Python. Array pada Python adalah istilah yang pengertiannya tidak jauh berbeda dari konsep array sebelumnya. Hanya saja, jika array berisi sekumpulan data tunggal, array pada Python dapat mengumpulkan beberapa data tunggal dalam satu kesatuan. Nah, array itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Meski memiliki manfaat yang cukup signifikan dalam dunia data, array tetap memiliki beberapa kekurangan dalam penggunaannya. Kelebihan array. Mungkin kelebihannya itu ya akses cepat ke elemen-elemen melalui indeks dan memungkinkan pengelolaan pengumpulan data yang besar dalam satu variabel. Nah, kekurangan array. Operasi seperti menambah atau menghapus elemen di tengah array bisa lambat karena memerlukan penggeseran elemen-elemen lain. Mungkin itu saja yang saya ketahui, maka hanya sedikit kekurangan array yang saya letakkan di dalam PPT ini. Nah, mungkin kita bisa langsung mencontohkan 10 contoh array di dalam Python. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk memasukkan sintaks-sintaksnya, kita harus memasukkan ini NumPy atau istilah library ke dalam Python-nya itu. Mungkin import NumPy as mp. Nah, jadi karena saya disuruh membuat untuk 10 contoh, maka saya akan menggunakan contoh-contoh yang sederhana. Seperti nomor pertama ini akan saya buat adalah array satu dimensi. Langsung kita buat saja. Ini udah dibantu dengan AI-nya juga sebenarnya, karena di dalam ini saya juga nggak tahu, baru pertama kali pakai, bukan baru pertama kali sih, udah berapa kali, tapi ini Google Colab yang kali ini tiba-tiba aja udah ada AI-nya langsung. 3, 4, 5. Nah, jadi teman-teman, di dalam array ini kan saya meletakkan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi kalau di dalam array itu yang ada yang namanya indeks. Contohnya tuh di bawah 1 ini indeksnya tuh 0 gitu. Di 2 ini indeksnya 1, di 3 ini indeksnya 2, dan seterusnya sampai indeks 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, dan 4. Di angka 5 itu ada indeks keempat. Seperti ini contoh array satu dimensi. Nah, yang kedua, saya akan mencontohkan kita hanya bisa menampilkan indeks pilihan kita. Contohnya seperti ini. Masukkan ininya array. Maaf. Ini masukkan array dan pilih indeks mana yang mau ditampilkan. Bentar.
Ini yang seperti saya bilang, di 1 ini indeksnya 0, di 2 indeksnya 1, di 3 indeksnya 2, di 4 indeksnya 3, di 5 indeksnya 4. Saya ingin menampilkan angka 5, berarti saya harus menuliskan di sini indeks keempat. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah jadi, inilah yang dibilang indeks keempat itu nilainya 5. Yang kedua, yang ketiga, selain untuk angka, array ini juga bisa untuk string. Contoh seperti ini. Array. Nah, untuk string ini dia agak sedikit berbeda dengan angka, karena untuk tipe data string sendiri di dalam Python ini harus diberikan tanda petik 2 dia di ini, di atasnya gitu. Nah, tuliskan saja seperti ini contohnya, jam, terus kita beri koma seperti biasa, ada pesawat, dan yang terakhir ada sepatu. Langsung kita print saja, tidak perlu dibuat seperti itu. Nah, ini dia bisa ngeprint juga lewat tipe data string. Nah, apa kita coba seperti yang di nomor 2 itu, bisa menampilkan hanya salah satunya saja bisa kita pilih. Contoh seperti ini. Akan saya salin. Nah, di sini kan ada tiga ada 3 buah barang, jam, pesawat, dan sepatu gitu. Nah, jadi ini indeksnya itu ada 3. Maksudnya tuh indeksnya dimulai dari 0, dari jam ini 0, pesawat itu 1, dan sepatu itu 2. Jadi saya ingin menampilkan pesawat. Jadi kita tulis saja indeks pesawat itu indeks berapa? Indeks kedua. Maka hasilnya seperti ini. Nah, oh maaf, pesawat itu indeks ke-1. Nah, maka dia akan menampilkan pesawat, karena yang seperti saya bilang tadi, di dalam jam ini indeksnya 1, di dalam pesawat ini di dalam jam ini indeksnya 0, dan di dalam pesawat ini indeksnya 1, dan di dalam sepatu ini indeksnya 2. Dan kita lanjut ke 4. Ke 5. Di sini saya ingin membuat selain menampilkan data seperti ini dan memilih datanya, array juga bisa dibuat dalam penjumlahan atau aritmatika. Seperti ini contohnya. Nah, kita buat saja np array what 1 2 3. Sebentar. Oke. 1 2 3 dibuat ini satunya lagi untuk variabel biar menampung ini ya. Nah, di sini saya akan taruh angka simpel saja 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita akan membuat langsung print variabelnya. Kita akan buat di sini tambah variabel kedua. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini 4 akan ditambahkan dengan 1 sesuai dengan indeksnya. 5 akan ditambahkan 2, dan 6 akan ditambahkan 3 gitu. Dan ini juga berlaku dalam perkalian. Seperti ini contohnya.
Langsung kita ini aja. Kalau untuk perkalian hanya tinggal dirubah angka tambahnya saja. Nah, ini kita kali dengan simbol bintang, yaitu untuk mengkalikan. Nah, dia akan terkali. 4 akan dikalikan 1, 4. 5 dikali 2 itu 10. 6 dikali 3 itu 18. Nah, selain untuk aritmatika seperti penjumlahan, perkalian, dan sebagainya, array juga bisa dipakai untuk penggabungan. Seperti ini contohnya. Biar cepat saja. Untuk penggabungannya, nah seperti ini, kita ambil dari yang atas ini aja. Nah, untuk penggabungan sendiri harus dibuat variabel baru yang bisa menampung dua variabel di atas gitu, seperti ini. Array. Kita buat oh maaf, saya lupa memberikan untuk sintaknya. Jadi ada kegagalan sedikit. Sintaknya itu ya ini dah. Concatenate itu. Apa ini? Concatenate itulah. Nah, jadi tinggal di play saja. Nah, dia akan digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini juga bisa dipakai untuk string. Ini seperti ini contohnya. Kita salin saja dari atas. Nah, ini harus dibuat variabel satu lagi. Di sini akan saya taruhkan, jangan lupa ininya, titik duanya, titik dua, tanda petik 2 di atas. Terus saya taruh apel, dan semangka. Dan seperti yang saya bilang, buat satu variabel baru untuk bisa menampung dua variabel di atas menggunakan sintak concatenate itu. Nah, tinggal kita print saja. Nah, maka semuanya akan disatukan seperti ini. Jam, pesawat, sepatu, mangga, apel, dan semangka. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nilai. Mengubah nilai menggunakan array, contoh seperti ini. Array. Ini AI-nya sangat membantu sebenarnya. Dan caranya kita mengubah nilai itu tinggal kita buat saja variabelnya, terus kita pilih indeks mana. Dia rubahnya bukan dari kita pilih misal angka 2 kita mau rubah ke angka 10, kita pilih indeks ke berapa yang ingin kita rubah, seperti itu. Misalnya saya ingin merubah indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Saya ingin merubah indeks ke 4. Terus kita kasih tahu ke sistemnya
berapa yang ingin kita rubah. Misalnya indeks keempat itu 40. Nah, langsung kita print aja. Gini. Print, masukkan variabelnya. Tinggal di let's go. Dan boom. Maka dia akan berubah. Di indeks keempat yaitu angka 5 akan digantikan oleh dengan angka 40. Dan selanjutnya kita akan menggunakan teknik switching. Nah, apa itu switching? Switching itu adalah teknik untuk memilih dan memanipulasi bagian dari array. Contohnya itu seperti ini. Langsung kita buat saja nih, bentar. Ini permainnya indeks juga ya. Jadi tinggal kita buat saja seperti bentar. Ini switching di sini. Terus kita masukkan saja R. Ini kita mainin indeksnya seperti yang di atas juga, Allah. Nah, saya ingin mulainya dari indeks kedua yaitu angka 3 sampai indeks ke 4 yaitu angka 5. Berarti kita buat saja 2.24. Nah, tinggal kita print saja buat switchingnya. Dan kita play. Nah, dia yang akan menampilkan angka 3 dan 4. Oh maaf, salah. Ini ada kesalahan. Mungkin ini bukan dari indeks. Saya salah. Ini langsung dari nilainya. Satu dari 2 sampai angka keberapa mau kita mau kita buatkan gitu. Misalnya di sini ada angka lain juga biar lebih pasti 6, 7, 8, 9. Nah, saya ingin membuatkannya sampai angka 6 saja. Maka dia akan jadi dari setelah angka 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, jadi segitu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.